Kala, 10 orang kaya di Republik Indonesia hanya satu beragama Islam. Mainkan terus politik identitas. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Memiliki harta benda dan kekayaan yang melimpah tentu saja dambaan setiap orang. Tak sedikit yang menganggap bahwa tolok ukur kesuksesan seseorang dilihat dengan memiliki harta yang melimpah. Oleh karenanya banyak orang yang bekerja keras untuk mengejar kesuksesan tersebut. Kita juga bisa mengukur bahwa tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, dan uang menjadi materi berharga yang kerap menjadi simbol kejayaan maupun kekayaan seseorang. Dengan begitu banyak orang di luar sana yang ingin mengharapkan kekayaan akan mati-matian ataupun berlomba-lomba untuk mencari harta, entah dengan jalan yang benar maupun tidak. Namun perlu diingat, harta hanyalah titipan Tuhan. Harta itu ujian, bukan kebanggaan. Karena apabila Tuhan menginginkan seseorang jatuh miskin, maka semua akan terjadi menurut kehendaknya. Bicara kekayaan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut 10 orang kaya di tanah air hanya ada satu yang beragama Islam. Sementara itu JK percaya bahwa 100 orang miskin di Indonesia, sebanyak 90% diantaranya beragama Islam. Lihat saja kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, paling tinggi satu yang muslim, yang lainnya non-muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90% yang miskin itu umat Islam, kata JK pada acara tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal yang dilansir CNN. Mulai deh bapak tua ini mainkan isu sentimen agama. Dari zaman rezim Orde Baru, kekayaan dipegang sama konglomerat Tionghoa karena orang pribuminya tidak bisa bersaing sama mereka dan tidak memiliki daya juang untuk menuju kesuksesan. Saya berani bicara ini karena itu merupakan fakta apa adanya. Jadi bagi saya, rezeki seseorang sudah ada yang mengatur. Tidak ada korelasinya kekayaan seseorang dengan agama. Jika orang tersebut adalah pribadi yang ulet, pekerja keras, dan tahan banting, apapun agamanya akan berhasil menggapai kesuksesan. Terus terang saya sangat benci kepada orang yang sering membandingkan kehidupan orang lain dengan agamanya. Urusan orang mau kaya atau tidak itu urusan dalam menjalani hidup masing-masing. Tidak perlu menjadi orang terzalimi apabila dirinya tidak sekaya orang lain. Apalagi jika kekayaan dimiliki orang lain berbeda dengan keyakinannya. Saya sudah bosan jika selalu membuat pernyataan ini berulang-ulang. Terlihat jelas bahwa dirinya memang sering memainkan politik identitas demi ambisi dan kepentingan pribadinya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang kaya yang non-muslim tersebut bukan orang Indonesia? Apakah Taipan-Taipan yang merupakan WNI tidak berhak hidup untuk memiliki kekayaan di Indonesia? Memangnya ada ya perbedaan hak dan kewajiban bagi warga negara berdasarkan agama? Sebagai pengingat, Bakri Brothers, SBY, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan JK sendiri adalah pengusaha kaya dan tajir yang beragama Islam, dan tentunya masih banyak lagi pengusaha kaya beragama Islam lainnya. JK sedang menebar provokasi untuk membenci kaum minoritas. Ini sungguh menjijikkan, di mana semuanya dibentur-benturkan dengan agama. Tak perlu menyalahkan non-muslim yang lebih kaya dari orang Islam. Introspeksi diri, kenapa mereka lebih maju dibandingkan dengan diri sendiri? Itu yang benar. Jangan playing victim jika tak mampu menyaingi mereka. Seharusnya pula JK tidak usah memancing minoritas fobia. Kalau mau fair, JK bisa bilang dengan mengatakan, "Hai umat muslim, belajarlah kepada 9 orang non-muslim itu. Bertanyalah kepada mereka kenapa selalu berhasil. Kita pasti bisa seperti mereka dan bahkan bisa mengalahkan mereka." Saya masih percaya bahwa tidak semua umat muslim berpikiran picik seperti JK dan gerombolannya. Teman saya banyak yang beragama Islam dan mereka berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Tidak pernah kita saling iri satu sama lain terkait dengan perbedaan keyakinan, karena kekayaan dan kemiskinan seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi menurut saya, narasi yang dibangun oleh JK tak lain hanyalah mencari muka kaum kadrun agar umat minoritas semakin dimusuhi. Itulah mengapa saya sering memberikan opini bahwa JK dan gerombolannya adalah musuh yang harus diperangi, karena mereka sering memainkan sentimen agama dalam berpolitik demi keuntungan pribadi dan kelompok. Kita bisa membedakan mana politisi yang nasionalis dan mana politisi busuk yang sering memainkan politik identitas. Sudah rahasia umum bahwa pilkada di DKI Jakarta yang menaikkan nama Anies Baswedan adalah JK.
Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa politik identitas yang dimainkan di Jakarta telah sukses karena JK bermain di dalamnya. JK akan terus memainkan propaganda yang berkaitan dengan politik identitas. Itu merupakan sebuah agenda yang akan terus dihembuskan. Mendapatkan dukungan luas dari kaum kadrun adalah tujuan utama JK meraih kesuksesan. Karena JK tahu bahwa jalan politik yang dipakai dan mendapatkan keuntungan berlipat adalah memainkan sentimen agama. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Polemik Ataturk, Bapak Bangsa Turki yang diprotes PKS dan MUI, ditulis oleh Mpok Desi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kembali ramai dan apalagi jika bukan hembusan aroma agama. Kali ini polemik rencana penamaan salah satu jalan di DKI dengan tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Atatürk atau MKA yang dirasa perlu oleh PKS dan MUI untuk diangkat menjadi isu. Kok bisa? Begini, menurut Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, penamaan jalan Atatürk itu sebagai balasan atas permintaan Kedutaan Besar RI di Ankara untuk mengubah nama jalan di depan kedutaan dari Holland Street menjadi Jalan Soekarno. Dan permintaan Indonesia soal penamaan Jalan Soekarno ini telah diterima otoritas Turki sebagai prinsip resiprokal, yaitu mengubah nama salah satu jalan yang berdekatan atau bersebelahan dengan Kedutaan Besar Turki di Jakarta menjadi Jalan Atatürk, kata Kedubes Turki melalui surat elektronik kepada cnnindonesia.com Senin 18 Oktober. Kocaknya, ketimbang melihat ini sebagai hubungan persahabatan antara Indonesia dan Turki, justru ada yang sempit mengaitkan Atatürk sebagai tokoh yang telah mengacak-acak ajaran Islam. Merekalah duet maut MUI dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khairuddin yang lalu menghembuskan aroma agama, kemudian mendorong pembatalan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Atatürk. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan, kata Anwar dalam keterangan resminya Minggu 17 Oktober dikutip dari cnnindonesia.com. Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut, kata Khairuddin dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak DPP PKS Minggu 17 Oktober. Ada baiknya kita mengenal sekilas mengenai sosok Atatürk yang dikenal sebagai pelopor sekularisasi dunia Islam. Dirinya dibesarkan dalam keluarga religius dan pernah mengenyam pendidikan militer. Atatürk pernah mengalami pengasingan, namun dia terus berjuang untuk cita-citanya melakukan revolusi di Turki. Kemudian pada 1924, gerakan Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan Khilafah Utsmani dan menggantikannya dengan Republik Sekuler Turki. Sejarah kemudian mencatatnya sebagai Bapak Turki yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern. Meski di sisi lain Atatürk juga dikecam sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam, namun dirinya juga menginspirasi tokoh dunia lain dalam membentuk sebuah negara, termasuk Soekarno, Presiden RI pertama yang menilai Atatürk berhasil menciptakan konsep nasionalisme di Turki, memisahkan antara agama dan negara, dan menjadi cikal bakal pemikiran Soekarno konsep negara Indonesia. Maka terlalu lebay sikap PKS dan MUI mengaitkan Atatürk dengan ideologi yang dianutnya. Harusnya yang menjadi catatan penting di sini seperti halnya sosok Soekarno Bapak Bangsa Indonesia, maka Mustafa Kemal Atatürk adalah Bapak Bangsa Turki. Tidak bisakah kita menghormatinya juga, di mana etikanya menolak Bapak Bangsa negara sahabat dikarenakan sosoknya yang dikenal sebagai pelopor sekularisme dunia Islam. Sementara faktanya bagi Turki, sosok Atatürk dikenal dengan pandangan dan kebijakannya menjadi prinsip yang terwariskan, dihormati, dan dijaga hingga kini. Simbolnya pun hingga kini masih ada di kantor kepresidenan Turki hingga kini. Lalu di mana letak kepantasannya MUI dan PKS mencoba mengatur Turki untuk nama lain, sementara Atatürk mempunyai nilai sakral di mata bangsa Turki. Atatürk tidak ubahnya dengan nama besar Soekarno di mata rakyat Indonesia. Maaf, tetapi jika penolakan ini dialami oleh bangsa Indonesia, apakah kita bisa menerimanya? Seperti kita ketahui juga selama ini nama besar Soekarno misalnya digunakan sebagai nama jalan di Maroko, Jokowi di Abu Dhabi, lalu Hatta, Kartini, Patimura, hingga Munir di Belanda. Sehingga ini hal yang wajar ketika nama tokoh atau sosok penting di suatu negara dijadikan nama jalan di negara lain. Inilah yang dinamakan sebuah penghormatan.
Artinya, Ataturk sebagai nama jalan di Indonesia seharusnya dilihat dalam skala yang lebih luas, yakni sebagai tanda jalinan persahabatan antara Indonesia dan Turki. Sebab sebagai warga dunia, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan persahabatan antara negara haruslah terjalin dengan baik satu dan lainnya. Betapa miris ketika urusan nama jalanan saja sampai harus dibikin ramai. Jika begini, Indonesia sulit berkembang jika mengeksklusifkan dirinya dan selalu mengaitkan segala hal dengan aroma agama. Ngeri sedap, sebab ujungnya justru jadi lupa bercermin, asyik menilai diri paling benar. Bagaimana menurut Anda?